Suamiku meninggalkanku sendirian di bandara Italia tanpa uang dan dokumen. Dia berencana merampok semua harta dan asetku, yakin aku tidak akan pernah pulang hidup-hidup. Tapi 3 hari kemudian, saat dia pulang ke Indonesia, dia syok histeris karena... Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Rara. Kalau ada yang bertanya siapa aku saat ini, mungkin jawabannya bukan lagi seorang istri, bukan pula perempuan yang sedang menikmati perjalanan liburan, dan jelas bukan sosok yang penuh mimpi seperti dulu. Aku berdiri di antara tembok asing, bahasa yang tak kupahami, dan langit yang bahkan terasa terlalu jauh. Aku pernah menjadi perempuan yang yakin akan masa depan, yakin pada seorang lelaki bernama Andra yang kupanggil suami. Tapi pagi itu, pagi yang terasa seperti gurauan Tuhan, aku bangun dalam kamar hotel dan merasa bukan lagi siapa-siapa. Ketika membuka mata, aku tidak menemukan Andra. Sprei masih hangat, tanda tubuhnya baru saja meninggalkan tempat tidur. Selama beberapa detik aku pikir dia sedang mandi atau sekadar mencari kopi. Tapi kamar mandi kosong. Tak ada handuk basah. Bahkan sikat giginya sudah tidak ada. Aku diam, mencoba tersenyum oleh rasa panik yang memaksa otak untuk berpikir positif. Mungkin dia turun ke lobi, gumamku, setengah memaksa hati tetap stabil. Namun keheningan di kamar terasa aneh. Meja kerja kosong. Dompet Andra menghilang. Ponselku tergeletak tanpa daya, ternyata baterainya habis. Begitu sadar tidak ada tanda Andra, aku mulai mencari barang-barangku sendiri. Dompetku hilang. Paspor tidak ada. Kartu identitas yang kubawa dari Indonesia juga lenyap. Hanya satu koper kecil yang masih tersisa, itu pun terbuka dan separuh isinya hilang. Aku merasakan lidahku kering, seolah tubuhku baru saja kehilangan gravitasi. Aku duduk, mencoba menghitung napas, seakan ketenangan bisa ditemukan hanya dengan menarik udara lebih lambat. Tapi rasa takut tetap datang. Bukan hanya takut ditinggalkan. Bukan hanya takut sendirian, tapi takut karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku masih ingat percakapan kami malam sebelumnya. Andra tampak gugup, gelisah, dan beberapa kali meminta maaf atas hal-hal yang tidak ku mengerti. Ia bahkan sempat menggenggam tanganku terlalu erat, seperti seseorang yang sedang mempersiapkan diri melepas tambatan. Dia berkata, "Kalau ada apa-apa, kamu tahan dulu ya. Percaya sama aku." Aku mengangguk. Percaya, kata yang sederhana tapi terlalu mahal bila jatuh pada orang yang salah. Sekarang, di pagi yang sunyi itu, aku mencoba membuka pintu kamar. Tidak ada siapa-siapa di koridor, hanya suara langkah orang lain yang seolah berasal dari dunia berbeda. "Buongiorno," kata seorang petugas kebersihan yang lewat. Aku balas kenanya, setengah tersenyum, entah karena berusaha sopan atau sedang mencoba menyangkal betapa murahnya hidupku yang baru. Aku turun ke lobi. Resepsionis menatapku dengan ramah, bertanya apakah aku ingin check out. Aku menggeleng dan meminta agar mengecek keberadaan suamiku. Mereka melihat komputer, lalu menjawab dalam bahasa Inggris yang pelan, seakan takut menyakiti telingaku. "Pria yang Anda maksud telah melakukan check out tadi pagi dan membayar semuanya. Tidak ada pesan untuk Anda." Aku seperti dilempar ke dinding kenyataan yang dingin. Butuh beberapa detik untuk memikirkan kata-kata itu. Check out tanpa pesan. Menghilang tanpa pamit. Meninggalkan aku di negeri asing tanpa satupun pegangan. Aku menatap lantai marmer putih dan berharap ada celah tempatku jatuh ke jurang, agar aku tidak perlu berpura-pura kuat. Aku mencoba meminta bantuan untuk mencari data Andra, tapi mereka menolak. "Privasi tamu," begitu kata mereka. Untuk sesaat, aku ingin marah. Tapi bagaimana marah di negara asing tanpa bahasa, tanpa uang, dan tanpa identitas? Aku meminjam telepon hotel untuk mencoba menghubungi nomor Andra. Telepon berdering sebentar sebelum mati dengan nada singkat yang tidak memberiku harapan. Aku mencobanya lagi, dan lagi. Tetapi setiap upaya hanya menjadi gema hampa. Seolah Andra tidak hanya meninggalkan kamar hotel, tapi juga meninggalkan dunia tempat aku pernah menjadi bagian hidupnya. Tubuhku terasa lemas. Aku bersandar di kursi lobi. Seseorang berjalan sambil mendorong koper. Seorang wanita dengan tas butik mahal,
tampak begitu beruntung. Aku memandangnya dengan rasa iri yang mengejutkan. Ia mungkin sedang dalam perjalanan liburan, menikmati hidup. Sementara aku hanya perempuan yang sedang dihukum oleh pilihannya sendiri. Aku mencoba bertanya kepada resepsionis, apakah mereka melihat seseorang bersamanya. Resepsionis hanya menjawab, dia bersama seorang pria lain saat pergi. Seorang pria lain. Kalimat itu menusukku seperti sembilu kecil. Apakah Andra punya pekerjaan lain? Urusan lain? Atau hanya sekadar seseorang yang ingin mempercepat kepergiannya? Aku menelan ludah. Ternyata tubuhku masih mampu merasakan pahit. Aku berjalan keluar hotel. Udara Italia menusuk wajahku. Aku tidak memiliki jaket tebal, hanya sweater tipis yang kubawa dari pesawat. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah tenang. Mobil melintas. Sepeda melaju melewati trotoar. Semua tampak menjalankan rutinitas. Hanya aku yang menganggur dari hidup. Aku mencoba memutar otak. Bagaimana cara mencari kedutaan? Di mana alamatnya? Bagaimana aku bisa sampai ke sana tanpa uang? Bagaimana menjelaskan bahwa aku kehilangan paspor karena suamiku sendiri? Bahkan mengatakan, ditinggalkan, saja membuat lidahku membeku. Siapa yang ingin percaya pada kisah selemah itu? Aku mencoba menghitung langkah pertama. Belajar menerima kenyataan, aku sendirian. Aku tidak punya apa-apa. Tapi aku masih hidup. Dan mungkin, selama masih hidup, masih ada peluang. Namun pikiran itu tidak cukup menenangkan. Aku duduk di tepi trotoar, mengabaikan tatapan orang yang lewat. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini salahku? Apakah aku terlalu percaya pada cinta? Apakah aku terlalu cepat menikah? Apakah aku buta karena terpesona senyuman Andra yang dulu terasa menenangkan? Aku ingat saat aku pertama kali mengenal Andra. Lelaki yang pandai berbicara, penuh perhatian, dan selalu tahu cara meredakan marahku. Ia menuntunku keluar dari masa sulit keluarga. Aku percaya bahwa ia adalah rumah. Tapi sekarang aku sadar, kadang rumah juga bisa menjadi jebakan. Tempat seseorang dikurung tanpa sadar, hingga akhirnya dibuang seperti sampah. Suara klakson membuatku berdiri. Aku tidak boleh tenggelam dalam ingatan yang memperlambat langkahku. Aku melangkah tanpa tujuan, melewati deretan toko, kafe, dan papan menu yang tidak ku mengerti. Aroma roti panggang menerobos hidungku, membuatku sadar bahwa aku belum makan. Perutku melilit, tapi aku mengabaikannya. Aku butuh cara bertahan, bukan sekadar membeli rasa kenyang. Di sebuah sudut jalan, aku menemukan bangku. Aku duduk dan mulai memikirkan kemungkinan terburuk. Andra mungkin mencuri semua hartaku. Rekeningku mungkin sudah dikuras. Semua akses mungkin telah ia blokir. Aku hanyalah perempuan yang diperdaya. Untuk pertama kali sejak pagi, air mataku jatuh. Bukan karena aku putus asa, tapi karena aku merasa dikhianati. Saat air mata mengalir, aku tidak berusaha menghentikannya. Biarkan tubuh ini membuang racun. Biarkan hati ini menyadari apa yang telah pecah. Aku bukan siapa-siapa saat itu. Hanya perempuan yang berusaha tetap waras di negeri asing. Tapi meski tubuhku letih dan pikiranku semrawut, satu kalimat tetap bergema di benakku. Aku harus bertahan. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tidak tahu kepada siapa harus meminta bantuan. Tapi aku ingin hidup. Dan pada saat hidup menjadi satu-satunya alasan untuk tetap berjalan, maka langkah pertama akan muncul dengan sendirinya. Aku menarik napas panjang, menegakkan punggung, dan berkata pada diriku yang masih gemetar. Aku harus menemukan jawaban. Aku harus mencari jalan pulang, atau jalan baru, apapun itu, aku tidak boleh mati di sini. Dan dari situ, perjalanan yang tidak pernah kubayangkan, baru saja dimulai. Aku tidak pernah menyangka langkah-langkah kecil yang kuambil dari pintu hotel, menuju jalan raya akan terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupku. Udara Italia di pagi itu terasa terlalu jujur. Cukup dingin untuk membuat kulit menggigil, cukup terang untuk mempermalukan air mata yang masih mengalir. Aku berjalan tanpa arah, memeluk tubuh sendiri seolah pelukan itu mampu menggantikan rasa aman yang Andra renggut dariku. Setiap langkah seolah menjadi pengingat bahwa aku benar-benar terpisah dari rumah. Aku terdampar di negeri yang bahkan namanya dulu kubaca dengan bangga ketika mengisi formulir perjalanan.
Italia terdengar indah dalam majalah. Bangunan bersejarah, pasta, gelato, semuanya tampak seperti mimpi wisata. Ironisnya, aku tidak pernah menyangka tempat seindah ini menjadi saksi dari keruntuhan paling pahit dalam hidupku. Aku berhenti di depan kaca toko yang memantulkan wajahku. Rambut kusut, mata bengkak, kulit pucat. Perempuan yang kulihat bukan perempuan yang dulu percaya pada masa depan cerah. Itu wajah seseorang yang baru saja kehilangan arah hidupnya. Aku mengusap sedikit air mata yang tersisa dan memaksa bibirku membentuk garis lurus. Tidak berhasil. Wajah itu tetap terlihat seperti kekalahan. Aku melanjutkan langkah. Tidak tahu harus kemana, tapi aku yakin tidak bisa duduk diam. Jika aku berhenti, aku akan hancur. Jika aku diam, aku akan tenggelam dalam pikiran sendiri. Aku harus bergerak, meski sekadar berpura-pura bahwa aku tahu tujuannya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti satu hari penuh, aku menemukan sebuah bangku taman. Aku duduk, memeluk lutut, dan mencoba mengatur napas. Orang-orang melintas sambil berbicara dalam bahasa yang belakangan hanya terdengar seperti irama cepat tanpa arti. Ada yang tertawa, ada yang bermain dengan anjing, ada yang menghirup kopi hangat dari gelas kertas. Dunia berputar dengan semestinya. Hanya aku yang macet. Di taman itu, aku mulai bertanya, harus kemana? Kedutaan? Bagaimana menemukan kedutaan jika aku tidak bisa membaca peta dengan baik? Bagaimana aku bisa naik transportasi tanpa uang? Bagaimana menjelaskan kehilangan dokumen tanpa bukti apapun? Otakku berusaha menyusun rencana, tapi semua benang kusut itu berakhir dengan satu titik buntu. Aku sendirian. Aku mencoba memancing keberanian dengan mengingat satu hal, aku masih memegang ponsel. Meski baterainya habis, setidaknya benda itu masih ada. Aku harus mencari tempat untuk mengisi daya. Tapi bagaimana? Apa aku harus meminjam colokan di sebuah kafe? Tetapi aku tidak punya uang untuk membeli sesuatu sebagai alasan duduk di sana. Pikiranku bubar kembali. Ketika tubuh dan mental terasa sesak, aku menengadah. Langit biru tampak seperti ironi besar. Begitu luas, begitu bebas, begitu tidak mempedulikan nasib seorang perempuan kecil yang hampir pingsan di bawahnya. Aku berdiri dan memutuskan berjalan lagi. Setidaknya mencari tempat ramai agar tidak terlihat seperti gelandangan yang siap disambar malu. Aku menemukan sebuah kafe. Aromanya begitu kuat. Kopi, roti, kehangatan. Kafe itu seolah memanggil. Tapi aku tahu aku tidak punya sepeser pun. Saat aku mendekat, pelayan tersenyum. Aku membalas dengan senyum lemah, hanya untuk berbalik sebelum mereka sempat menawarkan menu. Harga-harga yang tercetak di papan menakutkanku. Aku mundur seperti orang yang takut pada cahaya. Aku terus berjalan hingga akhirnya masuk ke sebuah area pasar kecil. Di sana aku melihat seorang pria tua yang menjual roti. Aku berdiri agak lama mengamati, berharap dia akan menawarkan secuil sisa. Tapi itu hanya hayalan. Orang-orang datang, membayar, pergi. Dunia bertransaksi. Aku tidak. Pikiranku beralih pada Andra. Pada bagaimana ia menatapku selama perjalanan menuju Italia. Ia sempat tersenyum, sempat menggenggam tanganku. Begitu meyakinkan, begitu menenangkan. Dan semuanya berujung pada pengkhianatan yang tak pernah kubayangkan. Keputusan meninggalkanku jelas tidak terjadi dalam satu malam. Itu direncanakan. Aku hanya pion. Aku hanya seseorang yang dimanfaatkan. Aku menutup mata sejenak, membenarkan fakta itu, lalu membuka mata dengan perasaan yang lebih pahit. Aku lapar. Tidak sekadar lapar, rasanya tubuhku mengatakan bahwa aku perlu makan untuk tetap berpikir. Aku melihat sekeliling pasar, mencari sesuatu yang mungkin bisa kumakan tanpa diminta bayar. Buah jatuh, makanan rejek, apa saja. Namun yang jatuh hanyalah kehormatanku. Aku memutuskan melangkah keluar dari pasar. Di ujung jalan, aku melihat papan petunjuk arah menuju stasiun. Stasiun berarti tempat ramai. Tempat ramai berarti sumber listrik, mungkin juga wifi. Aku berjalan ke sana. Ketika sampai di stasiun, mataku menangkap deretan kursi, deretan wajah, dan deretan cerita manusia lain. Ada pasangan yang tertawa, ada keluarga yang membawa koper besar, ada remaja yang sibuk memotret diri. Dunia ini terus berdenyut.
Aku bukan denyutnya. Aku menemukan colokan listrik di salah satu sudut. Aku menancapkan charger dan duduk di lantai dekat bagasi orang. Tidak peduli pandangan aneh. Itu pilihan hidup atau mati versi mini. Begitu ponselku menyala, aku langsung membuka aplikasi pesan. Tidak ada satupun pesan masuk. Aku mencoba menelepon Andra. Nada tunggu. Putus. Aku mencoba lagi. Putus. Lagi. Putus. Sampai akhirnya muncul satu pesan singkat, nomor ini sudah tidak dapat dihubungi. Seperti seseorang menyiramkan air es ke jantungku. Aku menatap layar ponsel, mencoba mencari kontak keluarga di Indonesia. Aku bisa menghubungi mereka dan meminta bantuan. Tapi aku menahan diri. Mereka akan panik. Mereka akan bertanya mengapa Andra tega. Mereka akan menyalahkan aku yang terlalu cepat percaya. Aku tidak mau menambah luka dengan meminjam malu. Aku membuka aplikasi lain, ban. Halaman login muncul. Aku memasukkan data dengan jari gemetar. Berhasil masuk. Lalu aku memeriksa saldo. 0. Dadaku seperti meledak perlahan. Bukan sekadar kehilangan pasangan, aku kehilangan tabungan yang kukumpulkan bertahun-tahun. Semua yang kutabung setelah bekerja, semua yang kusebut investasi, semua hilang tanpa jejak. Aku menyandarkan kepala ke dinding stasiun dan merasakan hampa. Andra bukan sekadar pengkhianat. Ia perampok. Untuk sesaat aku ingin berteriak, meninju lantai, menghancurkan ponsel. Tapi kemarahan tidak menyelesaikan apapun. Aku harus memikirkan sesuatu. Aku harus hidup. Setelah menenangkan diri, aku mengumpulkan keberanian untuk bertanya pada seorang perempuan muda yang sedang duduk sendiri. Aku mencoba menggunakan bahasa Inggris, meminta petunjuk ke kedutaan. Ia tersenyum, mencoba membantu, tapi penjelasannya rumit. Aku hanya bisa menangkap beberapa kata. Bus, jalan besar, belok, tanya lagi. Tetap saja sulit. Namun ia melakukan sesuatu yang tidak kuduga. Ia memberikan sepotong sandwich dari tasnya. Aku hampir menolak karena gengsi, tapi tubuhku tidak sanggup berpura-pura. Aku menerimanya, berterima kasih dengan suara serak. Perempuan itu melambaikan tangan dan pergi. Sandwich sederhana itu terasa seperti makanan termahal. Setiap gigitan seperti menghidupkan sel-sel mati di tubuhku. Aku makan perlahan, hampir takut makanan itu habis. Dengan sisa energi, aku berdiri lagi. Kali ini lebih mantap. Aku memutuskan berjalan mengikuti petunjuk yang berhasil kutangkap. Tapi setelah beberapa kilometer, aku sadar aku tersesat. Jalan bercabang. Rambut terlalu cepat. Sementara pikiranku lambat. Di persimpangan itulah, seorang pria mendekat. Tingginya sedang, pakaiannya lusuh, membawa rokok. Ia mencoba berbicara dalam bahasa lokal, tapi aku tidak mengerti. Ia menunjuk tasku, mencoba sesuatu. Naluri ketakutan langsung menyalakan alarm. Aku mundur pelan sambil menggeleng. Pria itu mendekat lagi. Tangannya mencoba menyentuh ujung tasku. Aku tidak pikir panjang. Aku lari. Aku tidak tahu berapa jauh aku lari, tapi telapak kakiku sakit seperti terbakar. Aku bersembunyi di belakang kios tertutup, tubuh gemetar. Untuk pertama kali hari itu, aku merasa benar-benar rentan. Aku bukan turis. Aku bukan penumpang transit. Aku mangsa. Aku memeluk diri sendiri, merasakan jantung berdebar di tenggorokan. Ketakutan membuatku sadar satu hal. Bertahan hidup di negeri asing bukan sekadar soal uang atau makanan. Ini juga soal bahaya. Aku menangis lagi, tapi kali ini bukan menangisi Andra. Ini menangisi diri sendiri, karena harus belajar bertahan dengan cara paling brutal. Setelah lama terduduk, aku bangkit. Aku harus mencari tempat aman. Aku harus meminta bantuan. Aku harus menerima bahwa aku tidak bisa terus menyangkal. Aku sadar, mulai detik itu, aku bukan perempuan yang menunggu diselamatkan. Aku adalah perempuan yang harus menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan kalau langkahku gemetar. Bahkan kalau aku harus meminta tolong pada orang asing. Aku menghapus air mata, berdiri, dan berbisik. Aku akan selamat. Aku tidak tahu caranya, tapi aku akan selamat. Dan dengan itu, aku melangkah, menuju apapun yang menunggu di depan sana, meski hatiku masih hancur berantakan.
Jika ada satu pelajaran yang kupahami dari hari-hari kacau ini, maka jawabannya adalah, manusia bisa bertahan lebih lama dari yang ia kira. Bahkan ketika semua pintu tertutup, tubuh tetap mencari cara untuk bergerak. Pikiran tetap mencari cara untuk mencari celah. Itu yang membuatku melangkah di tengah udara pagi yang masih dingin, meski kakiku terasa berat dan bahuku seolah menanggung seluruh beban bumi. Setelah kegagalan mencari kedutaan dan hampir dirampok, aku memutuskan mencari tempat ramai yang tidak membuatku tampak terlalu mencolok. Aku kembali berjalan menuju arah pasar kecil yang tadi kulalui. Setidaknya di sana ada orang-orang, dan keramaian mungkin bisa menjadi tameng dari rasa takut. Ketika tiba, pasar tidak seramai sebelumnya. Penjual mulai membereskan lapak mereka. Beberapa buah yang memar dan sayuran layu berserakan di lantai. Aku berhenti sejenak, memperhatikan seorang ibu tua yang mengumpulkan sisa dagangannya ke dalam keranjang. Ia mengenakan mantel kuning pudar dan syal tebal yang tampak dirajut sendiri. Gerakannya lambat, tapi matanya penuh ketelitian. Aku mengambil napas panjang dan mencoba mendekat. "Permisi," kataku dalam bahasa Inggris. Ibu itu mengangkat kepala, menatapku dengan bingung. Aku mencoba mengulang. "Saya butuh bantuan. Saya tersesat." Ucapan itu terdengar begitu menyedihkan, bahkan di telingaku sendiri. Ia mengernyit, mencoba mengerti. Lalu ia mengeluarkan beberapa kata dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Namun ia menggunakan tangan untuk memberi isyarat. Ia menunjuk keranjang sayuran, lalu menunjuk aku, seolah menawarkan. Aku menelan ludah, mencoba memastikan maksudnya. "Untuk saya?" tanyaku pelan. Ia mengangguk samar dan kembali membereskan lapak. Aku mengambil satu tomat yang sedikit memar. Tidak banyak, tapi cukup membuatku menahan lapar sementara. Sambil memegang tomat itu, aku menunduk dan berkata lirih, "Terima kasih." Meskipun ia mungkin tidak mengerti, kalimat itu terasa penting untuk diucapkan. Aku berjalan sedikit menjauh dan memakan tomat itu pelan-pelan. Rasanya masam, tetapi jusnya membuat mulutku terasa hidup kembali. Aku duduk di pinggir lapak kosong dan menatap sekitar, merasakan sedikit energi kembali ke tubuhku. Namun kenyataan tetap menampar, aku tidak punya tujuan. Aku masih tidak tahu bagaimana harus bertahan hingga malam. Jika matahari turun dan aku masih tidak menemukan tempat aman, aku bisa berakhir tidur di jalanan. Pikiran itu membuat tengkukku merinding. Aku memutuskan kembali ke stasiun. Setidaknya di sana terang dan ramai. Dalam perjalanan, aku melihat sebuah kafe kecil dengan lampu kuning hangat. Aroma kopi kembali menusuk hidungku. Kali ini aku memberanikan diri masuk. Pelayan menyapaku dalam bahasa lokal. Aku membalas dengan gugup. "Saya hanya ingin bertanya, bolehkah saya mengisi daya ponsel sebentar?" Kalimatku terdengar patah-patah, seperti orang baru belajar berbicara. Pelayan itu menatapku, lalu menoleh ke meja di sudut. Ia memberi isyarat agar aku duduk. Aku merasa lega, meski rasa malu mengalir cepat. Aku duduk, menancapkan charger, lalu meletakkan ponsel di atas meja. Pelayan itu kembali bekerja tanpa memaksaku memesan. Aku mengucap terima kasih dalam bisikan. Sementara ponselku mengisi daya, aku pura-pura fokus melihat keluar jendela agar tidak terlihat seperti gelandangan yang menumpang. Begitu ponsel menyala, aku membuka peta digital dan mencari kedutaan Indonesia. Rute itu terlihat panjang dan membingungkan. Aku menggigit bibir, menimbang apakah aku sanggup berjalan sejauh itu tanpa makanan cukup. Ketika aku masih menatap layar, seorang perempuan dengan apron menghampiriku. Ia meletakkan secangkir air dan sepotong kecil roti di meja. "For you," katanya pelan. Aku terdiam. Mau menolak, tapi perutku menjerit. Aku mengangguk, mengucap terima kasih yang hampir membuat suaraku bergetar. Roti itu lembut. Untuk sesaat, aku menahan napas, takut menangis hanya karena sepotong makanan. Tapi tubuhku terlalu rapuh untuk menolak. Roti itu berubah menjadi semacam jaring penyelamat kecil. Setidaknya aku tahu masih ada orang baik di dunia ini. Setelah merasa cukup kuat, aku meninggalkan kafe itu dengan langkah perlahan. Aku mengucapkan terima kasih lagi pada pelayan yang tersenyum tipis. Lalu aku kembali menuju stasiun. Di sana, aku duduk di kursi paling ujung.
Aku menatap orang-orang yang baru datang dan yang akan pergi. Mereka membawa koper besar, tiket, tujuan. Sementara aku hanya membawa penderitaan. Tapi di balik perasaan kecil itu, aku menemukan sesuatu yang lebih asing. Rasa marah. Marah pada Andra. Marah pada kebodohanku. Marah pada dunia yang terasa tidak adil. Emosi itu bukan sekadar kesedihan. Itu adalah bara. Bara kecil, tapi cukup untuk menyulut keinginan bertahan. Aku menutup mata dan mencoba mengingat lagi bagaimana aku bisa sampai ke Italia. Semua berawal dari Andra, suami yang kuberi kepercayaan penuh. Ia menyusun rencana perjalanan, memegang semua dokumen, mengatur keuangan. Ia membuatku merasa aman. Dan aku, bodoh sekali, membiarkan diriku terlena. Ingatan tentang malam terakhir kami bersama melintas sejenak. Andra memelukku terlalu kuat. Ia bilang, "Maaf kalau aku tidak sempurna." Aku tertawa waktu itu, menganggapnya bercanda. Sekarang aku sadar, itu bukan sekadar ucapan. Itu peringatan. Dan aku tidak peka. Aku membuka mata dan menatap lorong panjang stasiun. Aku harus berhenti menyalahkan diri. Itu tidak membantu. Aku harus mencari cara untuk bertahan. Aku harus menemukan tempat tidur untuk malam ini. Jika tidak, tubuhku bisa sakit, lalu semuanya akan semakin sulit. Ketika aku still berpikir, seseorang duduk di sebelahku. Pelayan perempuan dari kafe tadi. Ia membawa tas kecil, seolah baru selesai bekerja. Ia tersenyum sopan dan berkata, "You alone?" Aku mengangguk pelan. Ia nampak berpikir sejenak, lalu berkata, "Where you stay?" Aku menghela napas. "Nowhere," jawabku jujur. Kata itu terasa seperti batu besar jatuh dari mulutku. Perempuan itu terdiam. Lalu ia mengeluarkan ponselnya, mengetik sesuatu, dan memperlihatkan sebuah alamat hostel murah. "Cheap. Maybe you can go." Aku membaca angka nominalnya. Masih terlalu mahal bagiku. Aku menelan ludah. "I have no money," jawabku pelan. Wajah perempuan itu berubah murung. Tapi ia tidak berpaling. Ia meraih dompetnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Here. Just small. For you." Ia menatapku serius. "Not forever. Just survive." Aku terkejut. Tidak pernah aku bertemu orang yang begitu murah hati di tengah malam kelam. Aku ingin menolak karena malu. Tetapi tubuhku membutuhkan itu. "Tang Yu," kataku pelan, dan air mata yang kutahan tumpah lagi. Ia hanya menepuk bahuku sekali, lalu pergi tanpa menunggu balasan. Aku menatap uang itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk hostel satu malam. Rasanya seperti mendapat oksigen setelah tenggelam terlalu lama. Aku bangkit, mengatur ransel yang mulai terasa kumal, dan melangkah menuju hostel murah itu. Perjalanan melewati gang kecil terasa menakutkan, tapi aku terus berjalan. Aku mengetuk pintu kaca hostel, dan seorang pria berjanggut tipis membukakan pintu. Aku memberikan uang dan mencoba bertanya kamar termurah. Ia menyerahkan kunci kecil dan memberikan instruksi yang tidak kumengerti sepenuhnya. Tapi aku menangkap intinya. Lantai 2, pintu ketiga. Kamar itu sempit. Satu ranjang, satu meja kecil, lampu redup. Tapi bagiku kamar itu bukan sekadar ruangan. Itu adalah pertahanan sementara. Aku duduk di ranjang, menatap dinding putih, dan merasa jantungku perlahan tenang. Untuk pertama kalinya dalam 2 hari, aku punya tempat. Merebahkan tubuh. Aku meletakkan kepala di bantal. Ada aroma yang tidak begitu segar, tapi bukan masalah. Aku menutup mata, dan membiarkan tubuhku menyerah pada lelah. Namun sebelum tidur, aku berjanji pada diriku sendiri. Besok aku tidak akan hanya bertahan. Aku akan mencari jalan keluar. Dan dengan pikiran itu, aku terlelap, menunggu matahari yang entah membawa keajaiban atau tantangan baru. Tetapi yang jelas, aku masih bertahan. Dan itu saja sudah sebuah kemenangan kecil. Aku terbangun saat sinar matahari menerobos tirai tipis hostel murah itu. Cahaya itu tidak hangat, setidaknya tidak bagiku. Ia hanya menjadi penanda bahwa hari berikutnya telah tiba, dan aku masih berada di tempat asing, menjalani hidup yang tidak pernah kubayangkan. Aku duduk perlahan, tubuhku rasanya seperti habis dipukul dari segala arah.
Tulang-tulangku protes. Kakiku berat, tapi pikiranku sedikit lebih jernih dibanding hari sebelumnya. Aku menyusuri kamar sempit itu dengan tatapan kosong. Tidak ada apapun yang bisa kusimpan sebagai harapan kecuali diriku sendiri. Namun itu cukup untuk membuatku berdiri, mencuci muka dengan air dingin yang membuat kulitku menyengat, dan berkata pelan pada pantulan wajah muram di cermin kusam. Aku belum selesai. Aku masih menggenggam tekad samar bahwa aku perlu mencari Andra, atau setidaknya mencari jawabannya. Aku bukan lagi sekadar istri yang ditinggalkan, aku adalah seseorang yang butuh kejelasan, meski yang kutemukan nanti mungkin hanya luka. Aku keluar dari hostel setelah mengembalikan kunci tanpa banyak bicara. Jalanan pagi itu mulai ramai. Orang-orang berjalan cepat, seolah seluruh dunia tahu tujuannya masing-masing. Sementara aku, tujuanku hanya satu, menemukan jejak suami yang menghilang seperti bayangan buram. Aku memutuskan kembali ke hotel tempat aku terakhir kali melihat Andra. Meski resepsionis kemarin tidak banyak membantu, aku ingin mencoba lagi. Mungkin dengan cara berbeda. Mungkin dengan cerita lebih jujur. Atau mungkin sekadar menggantungkan harapan pada kebetulan. Langkahku menuju hotel terasa panjang, tapi aku menolak mengeluh. Aku menolak menangis. Aku ingin membuang energi pada sesuatu yang berguna. Aku memasuki lobi hotel yang masih tampak berkelas. Lantai marmer bersih, aroma parfum ruangan mahal, dan resepsionis dengan wajah profesional. Mereka tampak seperti manusia yang tidak pernah mengalami kehilangan apapun. Aku menghampiri meja resepsion. Perempuan kemarin belum ada, digantikan oleh pria muda dengan wajah ramah berlebihan. Aku bertanya dalam bahasa Inggris, mencoba menjaga suara agar tidak terdengar memohon. Aku mencari tamu bernama Andra. Dia pergi kemarin pagi. Aku hanya ingin tahu apakah ada barang tertinggalnya atau sesuatu yang bisa membantuku mencarinya. Pria muda itu mengetik sebentar di komputernya, lalu menggeleng. Tidak ada barang tertinggal. Tidak ada pesan. Aku menelan kecewa itu tanpa suara. Namun kali ini aku tidak menyerah begitu saja. Apakah dia pergi sendirian? Tanyaku. Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, dia pergi bersama seorang pria. Pria. Lagi-lagi jawaban itu. Siapa pria itu? Mengapa Andra pergi dengan seseorang? Apa mereka bekerja bersama? Atau, apakah aku ditipu bukan oleh satu orang, melainkan dua? Aku mengucapkan terima kasih dan melangkah pergi. Tapi sebelum keluar, aku melihat kamera CCTV di sudut ruangan. Itu memicu ide. Aku kembali ke meja resepsionis. Apakah aku bisa melihat rekaman CCTV saat dia check out? Pria itu menggeleng tegas. Tidak diizinkan. Jawaban itu mungkin aturan standar, tapi bagiku itu terdengar seperti pintu besar yang menutup. Aku tidak bisa memaksa. Aku tidak punya kuasa. Aku hanya bisa berjalan pergi. Saat aku melewati pintu kaca, aku menatap pantulan diriku dan merasa kesal. Seberapa lama aku akan terus meminta belas kasihan? Seberapa lama aku akan menjadi pihak yang selalu menunggu? Aku menepis rambut dari wajahku dan memutuskan mencoba mencari jejak sendiri. Aku keluar ke trotoar dan memandang dua arah. Kota ini terlalu besar untuk perburuan buta. Tapi aku punya satu petunjuk samar, pria asing yang bersama Andra. Bagaimana cara menemukannya? Aku mengulang kembali kronologi. Ada kafe dekat hotel. Ada butik. Ada bank. Semua tempat mungkin punya seseorang yang pernah melihat Andra. Aku memilih butik dulu. Aku mengingat Andra pernah membawaku ke suatu toko pakaian mahal. Ia sempat membelikan syal cantik untukku sebagai kejutan kecil. Atau mungkin itu bukan kejutan, mungkin itu pemanis untuk rencana jahatnya. Aku berjalan menuju area butik. Tempat itu terlihat seperti dunia orang-orang kaya. Kaca mengilap, pakaian rapi tergantung, dan pegawai toko dengan wajah serius. Aku masuk dengan napas dalam. Seorang perempuan berambut pirang menghampiriku. Ada yang bisa saya bantu? Katanya. Aku mengangguk pelan dan mencoba bertanya. Beberapa hari lalu, suami saya membeli sesuatu di sini. Namanya Andra. Apakah Anda masih ingat? Perempuan itu terdiam sejenak, lalu matanya berbinar samar. Oh, yes. The man with dark hair and brown jacket. Aku mengangguk cepat. Ya, itu dia.
Perempuan itu mengangguk pasti. He came with another man. Blonde. They talked about expensive watches. Aku tertegun. Jadi mereka membeli barang mahal? Memakai uang siapa? Mungkin uangku. Mungkin tabunganku. Mungkin semua hasil jerih payahku. Aku bertanya lagi, apakah Anda mendengar kemana mereka akan pergi setelah dari sini? Perempuan itu mengingat-ingat lalu berkata, they said something about a ban. Something urgent. Ban. Jantungku berdegup kencang. Jadi bukan sekadar belanja mewah. Mereka mungkin menarik uang, banyak uang. Aku mengucapkan terima kasih dan keluar dengan langkah kaku. Kata, ban, bergema di telingaku. Itu pintu besar menuju kebenaran. Jika aku menemukan ban yang dimaksud, aku mungkin bisa mendapatkan petunjuk lain. Aku menyisir jalanan dengan mata waspada, mencari tanda ban di antara toko-toko. Setelah beberapa lama berjalan, aku melihat sebuah gedung dengan simbol perbankan. Aku masuk, menunggu giliran, lalu mendekati petugas. Aku mencoba bertanya apakah mereka mengenali nama Andra. Petugas menjawab dengan senyum sopan bahwa mereka tidak bisa memberikan informasi privasi nasabah. Jawaban formal yang menusuk telinga. Tapi ia sempat menatapku lama, seakan mengenali seseorang. Atau mungkin aku hanya berhayal. Aku keluar dari ban dan menatap langit, berpikir keras. Semuanya tetap samar. Tapi aku tidak pulang dengan tangan kosong. Aku tahu Andra tidak sekadar pergi. Ia bersama pria yang membelikannya jam mahal. Mereka menuju ban. Mereka menghasilkan transaksi. Aku mulai mengerti. Ini bukan tindakan impulsif. Ini bukan suami yang bosan. Ini adalah rencana. Aku berjalan kembali ke hostel, tapi langkahku terhenti ketika mendengar suara seseorang memanggil. Hey, Miss. Aku menoleh. Seorang pria tua yang kemarin berdagang buah melambai padaku dari gerobaknya. Aku mendekat tanpa berpikir. Ia tersenyum dan menawarkan apel. Aku menerimanya dan berkata terima kasih. Ia bertanya sesuatu dalam bahasa lokal, tapi aku tidak mengerti satupun. Ia kemudian menunjuk kamera CCTV kecil di atas bangunannya, lalu menunjuk diriku. Aku mengerutkan dahi. Apa kamu melihat aku kemarin? Tanyaku dalam bahasa Inggris. Ia mengangguk. Lalu menunjuk CCTV lagi dan menggambar lingkaran di udara, seolah menggambarkan rekaman. Aku mengerti isyarat itu. Kamera itu bisa merekam jalan. Ia mengangguk lagi, tersenyum bangga pada pemahamanku. Aku menatap kamera itu seakan memandang kemungkinan baru. Tapi aku tahu aku tidak bisa meminta rekaman sembarangan. Aku bukan polisi. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya korban. Namun di titik ini, korban pun harus belajar menjadi pemburu. Aku mengucapkan terima kasih lagi pada pria tua itu dan melanjutkan langkah. Aku makan apel yang diberikannya sambil berpikir panjang. Rasanya manis. Manis yang membuatku sadar bahwa hidup tidak sepenuhnya pahit. Meski begitu, amarah kembali merayap. Bukan amarah yang membabi buta, ini amarah tenang. Amarah yang memicu ide, bukan tindakan ceroboh. Aku mulai menyadari, semakin dalam aku mengikuti jejak Andra, semakin banyak teka-teki yang terbuka. Mengapa ia membutuhkan pria lain? Mengapa harus membeli jam mahal? Mengapa ke ban? Mengapa meninggalkanku tanpa dokumen? Semua itu tidak cocok dengan karakter suami yang dulu ku kenal. Kecuali, aku sebenarnya tidak pernah benar-benar mengenalnya. Kesimpulan itu menamparku keras. Mungkin aku hanya mencintai bayangan. Mungkin Andra hanya memainkan peran. Dan aku yang terlalu sibuk bermimpi tidak melihat apa yang ia sembunyikan. Ketika senja turun perlahan, aku tiba di depan hostel. Lampu jalan mulai menyala, membentuk garis cahaya panjang. Aku masuk kamar dan duduk lama, menatap dinding tanpa benar-benar memikirkan apapun. Lalu perlahan, benakku merangkai satu kalimat. Aku tidak akan berhenti sampai aku tahu semuanya. Aku merasa takut, tapi ketakutan itu kini bercampur tekad. Tekad untuk menghancurkan kebohongan, menemukan kebenaran, dan mengembalikan kendali hidupku. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku merasa bukan sekadar korban yang terus berlari. Aku adalah seseorang yang mulai mengejar.
Pagi berikutnya dimulai dengan detak jantung yang tidak karuan. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena harapan yang anehnya terasa lebih menakutkan daripada putus asa. Aku bangun lebih awal, sebelum alarm ponselku berbunyi. Aku menatap langit-langit hostel yang sama, bercak noda lembab di sudut, lampu kuning yang terlalu redup, bunyi AC yang kadang mati sendiri. Tapi kini suasananya berbeda. Ada satu kesadaran baru, aku sudah mulai menemukan benang merah. Andra tidak hilang tertiup angin. Ia tidak spontan menghilang. Ada langkah-langkah jejaknya, meski masih samar. Ada orang lain terlibat. Ada transaksi. Ada kamera-kamera yang mengawasi. Dan aku sudah tidak sepenuhnya sendirian. Bahkan pedagang buah di jalanan pun terasa seperti sekutu kecil yang menghadiahkanku secercah petunjuk. Aku duduk menghadap kaca jendela kecil. Di luar, cahaya belum terang sepenuhnya. Kota seperti baru bangun sambil mengucek mata. Aku meraih ponselku dan membuka kontak. Nomor Andra masih tertulis, My Husband Hati Merah 2, ikon hati yang kini serasa penghinaan. Aku sempat hendak menghapus ikon itu, atau mengganti nama kontaknya menjadi sesuatu yang lebih jujur. Pengkhianat, mungkin. Tapi jariku berhenti. Aku takut jika aku mengubahnya sekarang, maka sisa hubungan kami benar-benar tinggal nama. Aku memencet tombol telepon. Seperti dugaan, tidak ada nada sambung. Masih langsung ke pesan suara. Suara perempuan otomatis di seberang berkata, The number you have dialed cannot be reached. Suara datar itu kini terdengar seperti cemoohan. Aku menarik napas panjang, lalu kabur. Tak ada gunanya menelpon terus. Aku harus bergerak. Aku memakai sepatu paling nyaman yang kupunya, sepatu murahan yang solnya mulai menipis, dan keluar. Tujuanku hari ini sederhana tapi besar, kembali ke jalan-jalan yang mungkin dilewati Andra. Aku ingin mencari kamera CCTV. Aku ingin menemukan saksi. Tidak perlu orang yang mengenali Andra secara personal, cukup seseorang yang melihat sesuatu. Aku kembali melewati area butik. Aku mengamati kiri kanan seperti orang paranoid. Sebelum masuk butik lagi, aku melihat ke arah seberangnya, ada kafe kecil dengan meja di teras. Kafe itu mungkin melihat semua lalu lintas pelanggan butik. Aku memutuskan mencoba keberuntungan. Kafe itu beraroma kopi hitam dan roti panggang. Seorang barista bertato menyambut. Ia berbahasa Inggris yang lumayan. Aku memesan cappuccino, padahal aku tidak punya cukup uang untuk memanjakan diri begini. Tapi aku butuh alasan untuk berbicara pada mereka. Beberapa hari lalu, suami saya datang ke butik itu, kataku sambil menunjuk keluar. Dia mungkin lewat sini. Apakah Anda pernah melihat pria Asia dengan jaket coklat, bersama pria berambut pirang tinggi? Barista itu mengerutkan dahi, mencoba mengingat. Ia menggigit bibir. Lalu ia berkata, mungkin ya. Dua orang duduk di luar, berbicara agak keras. Mereka terlihat terburu-buru. Aku membeku. Serius? Ia mengangguk. Yang pirang terlihat seperti mengomel. Yang satu lagi hanya mengangguk-angguk, seperti sedang disuruh sesuatu. Disuruh? Perintah? Apakah Andra bekerja untuk pria itu? Atau pria itu memerasnya? Apa Anda mendengar mereka bicara tentang apa? Tanyaku. Barista itu menggeleng. Saya sibuk. Tapi saya ingat mereka pergi dengan tergesa ke arah kiri. Sepertinya memesan mobil. Mobil. Arah kiri. Perasaan gugup merambat di dadaku lagi. Aku mengucapkan terima kasih lalu keluar. Jalan ke kiri berarti arah ke jalan besar. Tak jauh dari sana biasanya titik penjemputan taksi atau mobil daring. Aku mempercepat langkah. Lalu tepat saat aku mencapai ujung trotoar, ponselku bergetar. Aku menatap layar, jantungku melompat. Nomor tak dikenal. Tanganku sempat gemetar karena pikiran liar muncul. Bagaimana jika ini Andra? Bagaimana jika ini pria pirang itu? Bagaimana jika ini ancaman? Apakah aku harus mengangkat? Ponsel terus berdering. Lalu aku menggesek tombol hijau. Halo? Tidak ada suara. Hanya napas. Pelan, tapi jelas. Aku menegang. Halo? Siapa ini? Masih tidak ada jawaban. Tapi napas itu masih terdengar. Dek, dek, dek. Tiba-tiba suara berat muncul,
Bukan Andra. Suara asing. Laki-laki. Dengan bahasa Inggris patah-patah. Stop looking. Aku membeku. Apa maksud Anda? Telepon terputus. Aku berdiri seperti patung di trotoar, membiarkan puluhan orang melewatiku. Kata-kata itu menggema keras di kepala. Stop looking. Berhenti mencari. Bagaimana bisa seseorang tahu aku sedang mencari? Bagaimana bisa nomor asing menemukan ponselku? Apakah mereka mengawasi? Seberapa jauh aku sebenarnya terseret dalam hal ini? Rasa dingin menjalari tulang-tulangku. Tiba-tiba, semua gedung tinggi seolah berkonspirasi mengawasi. Orang-orang yang lalu lalang seolah berubah menjadi mata-mata. Aku meraih dadaku dan memaksa diri untuk bernapas. Tidak, aku tidak boleh mundur. Justru telepon itu membuktikan satu hal besar. Aku berada di jalur yang benar. Orang tidak akan mengancam jika tidak merasa terancam. Aku mulai berjalan lagi, kali ini lebih waspada, lebih curiga, tapi lebih bertekad. Kalau kalian tidak ingin aku mencari, gumamku pelan, justru itu tandanya aku harus terus mencari. Aku mengikuti arah mobil kemungkinan berhenti. Dan benar saja, ada halte taksi besar di ujung jalan. Aku meminta izin pada salah satu pengemudi taksi yang sedang istirahat. Pak, beberapa hari lalu ada dua pria. Satu Asia, satu pirang, tinggi. Mungkin mereka naik taksi? Pengemudi itu menatapku dari balik kaca, lalu mengangguk pelan. I remember, katanya dengan aksen asing. They got into taxi. But, they didn't speak much. The blonde man gave an address. Alamatnya kemana? Tanyaku cepat. Pria itu mengangkat bahu. I don't remember. Sorry. Rasanya seperti dilempar kembali ke titik nol. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku melangkah beberapa meter lagi, dan menemukan kamera CCTV di depan apotek. CCTV itu mengarah langsung ke titik taksi. Aku menatap kamera itu lama. Aku tahu aku tidak bisa meminta rekaman begitu saja. Tapi jika ancaman telepon tadi benar, berarti ini bukan sekadar suami yang kabur. Andra terlibat dalam sesuatu. Sesuatu ilegal? Sesuatu berbahaya? Atau sesuatu tentang masa lalunya yang ia tutupi dariku? Aku berjalan kembali ke hostel sambil memeluk diriku sendiri. Malam turun cepat. Lampu jalan tampak lebih dingin dari malam sebelumnya. Aku kembali duduk di ranjang dan membuka galeri ponselku. Foto-fotoku dengan Andra tersimpan rapi. Foto liburan, makan malam, tertawa bersama. Senyumnya terlihat tulus. Tatapannya hangat. Aku menyentuh layar dan bertanya pada diriku sendiri. Bagaimana mungkin pria ini bisa menghilang begitu saja? Bagaimana mungkin ia berada dalam sesuatu yang cukup gelap sampai seseorang menelponku agar berhenti mencari? Air mataku jatuh pelan. Rasanya pahit, tapi aku menahan suara. Aku tidak ingin terisak. Aku ingin marah, bukan rapuh. Aku ingin memecahkan rahasia ini. Ketika aku hampir menutup galeri, aku menemukan foto yang aneh. Foto yang dulu tidak pernah kuberi perhatian. Andra berdiri di sebuah restoran, bersama pria pirang itu. Aku ingat malam itu, Andra bilang itu klien bisnis. Aku hanya mengobrol seadanya lalu pulang duluan karena lelah. Andra menyusul jam 2 pagi dan hanya bilang, "Maaf, rapatnya lama." Aku memperbesar foto. Di meja mereka, ada dokumen besar. Ada logo perusahaan asing. Ada catatan angka. Dan aku melihat satu detail kecil yang membuat napasku tercekat. Jam tangan mahal yang Andra pakai, identik dengan yang disebut pegawai butik. Dunia rasanya runtuh sedikit. Itu berarti Andra sudah bersama pria itu bahkan sebelum perjalanan ini. Ini bukan kebetulan. Ini bukan pertemuan singkat. Ini hubungan yang sudah berjalan lama. Kecurigaan itu menghantam keras. Apa Andra kabur dengan uang perusahaan? Apa ia terjerat utang? Apa ia dikejar organisasi kriminal? Atau, apakah aku hidup dengan penipu profesional selama ini? Aku jatuh terlentang ke kasur keras hostel dan memandang langit-langit. Aku bisa merasakan ancaman. Bisa merasakan bahaya. Tapi aku tidak punya pilihan. Jika aku berhenti sekarang, aku tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya pria yang kupanggil suami. Aku menutup mata dan berkata pelan, nyaris seperti sumpah.
Aku akan terus mencari, Andra. Bahkan jika dunia menyuruhku berhenti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak awal petualangan ini, aku tidak merasa sendirian. Aku merasa seperti seseorang yang sedang naik ke ring pertarungan. Meskipun musuh masih kabur, satu hal jelas. Mereka sudah mulai takut. Dan aku baru saja mulai. Aku pernah membaca sekali di sebuah artikel, entah di mana, bahwa manusia hanya butuh 3 malam tanpa kepastian untuk mulai kehilangan kemampuan membedakan kenyataan dan ketakutan. Aku tidak pernah percaya, sampai kini. Karena setelah 3 malam di Italia tanpa suami, tanpa uang, tanpa arah, dan dengan telepon ancaman dari nomor asing, aku mulai bertanya-tanya apa aku masih berjalan atau hanya melayang-layang di antara nalar dan kecemasan. Malam pertama aku menangis. Malam kedua aku bertahan. Dan malam ketiga, aku marah. Bukan lagi marah karena ditinggalkan, atau marah karena ditipu. Tapi marah karena seseorang, entah siapa, menganggap aku akan diam ketika mereka berkata, berhenti mencari. Kalimat itu berkumandang di kepalaku sejak telepon diputus. Seolah menjadi alarm yang tidak bisa kumatikan. Kini aku kembali berhadapan dengan dinding hostel yang sama. Terlihat rapuh dengan cat mengelupas, tapi entah kenapa, dinding ini terasa seperti saksi bisu keputusan baru yang kususun dalam kepala. Aku duduk bersandar, memegang ponsel yang baterainya setengah, dan mulai menyusun strategi, bukan sekadar bertahan hidup, tapi menyerang balik. Benda pertama yang kuperhatikan adalah foto-foto Andra yang kini bukan lagi kenangan manis, melainkan benda bukti. Ketika aku membesarkan gambar Andra bersama pria pirang itu, entah kenapa wajah pria itu makin jelas di retina mataku, seolah mendesak untuk disebutkan namanya. Aku menekan fitur pencarian wajah, mencoba menelusuri lewat mesin pencari gambar. Hasil pertama tidak meyakinkan. Tapi hasil kedua, aku terbelalak. Muncul artikel berbahasa asing, memuat wajah pria itu di dalam sebuah pemberitaan gelap. Penipuan investasi lintas negara. Aku menggulir layar dengan gugup. Paragraf demi paragraf menceritakan tentang jaringan internasional yang menarget orang-orang kaya untuk membangun bisnis palsu. Mereka mencuri dana, menghilang, lalu muncul di negara lain. Dan pria berambut pirang itu disebut sebagai salah satu operator. Bukan bosnya, tapi tangan kanan seseorang yang lebih besar. Aku memelototi layar, lalu melihat kalimat itu. Ia diketahui sering bekerja dengan partner Asia. Partner Asia. Dadaku serasa diremas. Aku melafalkan pelan, seperti sebuah vonis. Andra. Kalau ini benar, Andra mungkin bukan korban. Ia mungkin bukan orang yang terjerat. Ia mungkin adalah bagian dari mereka. Aku menekan dahi. Tidak, terlalu cepat untuk kesimpulan. Tapi benang merah itu makin jelas. Andra punya hubungan bisnis gelap. Andra punya rencana sebelum ke Italia. Andra memperalatku. Dan ada satu fakta paling menyesakan. Andra membawa seluruh aset pribadiku karena kukumpulkan di rekening bersama. Aku memejamkan mata, mencoba menahan mual. Kalau benar Andra pergi dengan uang itu, berarti ia tidak pernah niat hidup bersamaku setelah perjalanan ini. Ia hanya menunggu momen yang tepat untuk menghilang. Aku mencoba menepis pikiran itu, sampai aku teringat satu hal kecil namun penting. Dompet Andra. 1 minggu sebelum berangkat, ia sangat marah saat aku iseng membuka dompetnya. Ia menutupnya cepat sambil tersenyum kaku. Aku mengira itu karena privasi. Sekarang aku sadar, mungkin waktu itu ia menyembunyikan sesuatu. Ponselku tiba-tiba berbunyi notifikasi. Sebuah pesan WhatsApp masuk, dari nomor asing. Di luar negeri, tanpa nama. Pesan pertamanya hanya satu kalimat. Stop. Aku menggigit bibir hingga terasa asin. Kuminta tangan agar tidak gemetar. Aku ketik balasan. Who are you? Tidak dibalas. Aku ketik lagi. Where is Andra? Masih tidak dibalas. Hanya tanda baca kecil yang muncul, seperti orang sedang mengetik pesan panjang. Aku menunggu. Tapi yang datang hanya satu kata. Danger. Bahaya. Untuk siapa? Untukku? Untuk Andra? Atau untuk rahasia yang mereka sembunyikan? Aku hendak bertanya lagi, namun sebelum sempat ku ketik balasan, nomor itu menelpon.
Jantungku mencelat. Aku mengangkat pelan. Halo? Suara berat itu kembali terdengar. Tidak lagi terbata dalam bahasa Inggris, tapi lebih jelas. Berhenti mencari suamimu. Dia bukan milikmu lagi. Aku tercekat. Apa maksud? Telepon dimatikan. Aku masih menempelkan ponsel ke telinga, meski panggilan sudah putus. Aku menggertakkan gigi. Kini rasa marahku tidak bisa dibendung lagi. Jika mereka menyuruhku berhenti, aku akan menggali lebih dalam. Kuputuskan turun ke lobi hostel. Di sana, resepsionis berjanggut yang kemarin menyewakan kamar sedang mencatat reservasi. Aku mendekat dengan ragu. "Excuse me, I need help." Ia menatapku sebentar, kemudian mengangguk. "What do you need?" Aku menelan ludah. "I'm looking for a man. He stayed in Rome, my near this area. Asian, early 30, dark hair." Belum selesai aku bicara, resepsionis itu mengangkat tangan, menghentikan ucapanku. Ia menatapku lebih lama lagi. Lalu ia berkata, "You are not the first woman asking about Asian men with blonde partner." Aku terpaku. "Apa?" Ia mengangguk. "You are not the first." Kalimat itu menohok. "Ada wanita lain mencarinya?" Tanyaku cepat. Pria itu terlihat enggan bicara. "Oke, listen. 3 weeks ago, one woman asked the same question. She looked scared. Very scared." Aku merasakan sesuatu berdetak di ubun-ubun. Wanita itu siapa? "I don't know. But she tried. And she left. I told her I cannot help." Dadaku menegang. Ada korban lain? Ada perempuan lain yang ditinggal seperti aku? Atau perempuan lain yang menuntut uangnya kembali? Mungkin bukan sekadar penipuan investasi. Mungkin ini penipuan emosional. Perempuan-perempuan kaya menjadi target. Mereka diperas. Uangnya diambil. Lalu pria itu menghilang. Aku merasa ingin muntah. Aku bertanya lagi. Wanita itu meninggalkan sesuatu? Nama? Kontak? Resepsionis itu menunjuk tempat sampah kecil di belakang meja. "She tore a paper. My her address. But she threw it." Aku langsung melangkah mendekat, menggali tempat sampah. Ini memalukan, tapi aku tidak peduli. Aku menemukan sobekan kecil kertas. Ada tulisan samar, alamat hotel di distrik berbeda. Aku merogoh napas sekuat mungkin. "Terima kasih, ini sangat membantu." Pria itu menatapku sejenak. "You should be careful. That group, dangerous." Aku hanya mengangguk pelan dan kembali ke kamar. Tapi kepalaku sudah penuh strategi. Aku harus pergi ke alamat itu. Aku menaruh kertas itu di meja. Aku duduk. Aku bertanya pada diriku sendiri. Jika aku menemui wanita itu, apa yang akan kutanyakan? Apa kami akan menangis bersama? Apa dia juga diperas? Apa suamiku, Andra, mengulangi modus yang sama padanya? Tubuhku bergetar perlahan. Tapi bukan getar ketakutan. Ini getaran fokus. Adrenalin. Rasa ingin tahu yang terlalu kuat untuk dihentikan. Aku memandang keluar jendela yang dipenuhi lampu-lampu kota. Dari lantai 2 hostel murahan ini, dunia terlihat kecil. Dan di dalam dunia kecil itu, seseorang bermain dengan hidupku. Aku mengepalkan tangan di atas lutut. "Andra, apa yang sudah kau lakukan?" Pertanyaan itu dilontarkan ke udara kosong. Dan aku tahu, jawabannya tidak akan datang dengan mudah. Tapi satu hal sudah final. 3 malam sudah cukup untuk merubah seorang istri patah hati menjadi seorang pemburu. Dan aku baru saja memulai perburuan itu. Aku selalu mengira pengkhianatan paling sakit adalah ketika suami meninggalkan istrinya tanpa pamit. Namun hari ini aku belajar bahwa ada satu hal yang jauh lebih menusuk. Menemukan jejak perempuan lain dalam luka yang sama. Bukan sekadar perempuan lain yang direbut, bukan selingkuhan, bukan cinta palsu. Tapi perempuan lain yang juga menjadi korban. Perempuan lain yang menangis. Perempuan lain yang mungkin juga ditelepon untuk berhenti mencari. Dan fakta itu membuat kepalaku mendidih. Bukan karena cemburu, tapi karena Andra bukan hanya mencurangi pernikahan, tetapi mencurangi kehidupan orang lain. Pagi ini langit Roma cerah.
kontras dengan badai di dadaku. Aku melipat kertas sobekan yang ditemukan di tempat sampah resepsionis, memasukkannya ke dalam saku, lalu memutuskan untuk pergi ke alamat itu. Tidak peduli apakah perempuan itu masih di sana atau tidak. Tidak peduli apakah ini mengundang bahaya. Tidak peduli telepon ancaman. Kalau mereka tidak ingin aku mencari, itu berarti yang kucari memang penting. Aku keluar dari hostel, berjalan cepat, menembus kerumunan turis yang sibuk mengambil foto. Mereka seperti hidup dalam dimensi berbeda. Dimensi liburan, tawa, dan santai. Sementara aku hidup dalam dimensi paranoia, kehilangan, dan investigasi. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Italia, aku punya tujuan. Di halte bus, aku menatap papan petunjuk yang semuanya berbahasa asing. Aku menelan keraguan. Lalu mendekati seorang wanita muda dan bertanya gagap, "Could you help me? I need go to this address." Wanita itu ramah. Ia menunjuk bus yang akan datang. Line number 7. Stop near the hotel district. Aku mengangguk dan berterima kasih. Bus datang. Nafasku tercekat ketika pintu terbuka. Aku melangkah masuk, memegang tiang besi, mencoba menjaga tubuh tetap stabil saat bus berguncang. Dalam perjalanan, aku mengamati orang-orang. Ada ibu dengan kereta bayi. Pasangan lansia. 2 remaja tertawa. Dunia masih berjalan normal, seolah tidak peduli pada tragedi individu. Aku ingin berteriak bahwa aku sedang mencari suamiku yang mungkin kriminal. Bahwa aku sedang menghadapi jaringan gelap. Bahwa seseorang mengancamku. Tapi tentu saja, itu akan membuatku diturunkan paksa. Bus berhenti. Aku turun. Alamat itu berada di distrik hotel menengah atas, bangunan kaca tinggi, lobi marmer. Aku memandang fasad besar itu dengan rasa gentar. Perempuan misterius itu menginap di sana? Bagaimana rupanya? Apakah ia kaya? Apakah ia juga dibohongi Andra? Aku masuk. Udara lobi dingin dan wangi parfum mahal. Musik instrumental mengalun. Petugas resepsionis tersenyum ramah, senyum profesional mahal yang membuatku sadar betapa kontras keadaan finansial kami. Aku menunjukkan sobekan kertas itu. 3 days ago, a woman stayed here. Asian man missing. She asked same question. Do you remember? Petugas itu terkejut. Ia memicingkan mata, seolah menilai apakah aku pantas dipercaya. Lalu ia menunduk sejenak, mengetik sesuatu di komputer. "Maaf, kami tidak bisa memberikan informasi tamu," katanya sopan. Aku sudah menduga. Tapi aku juga tahu, setiap sistem punya celah. Aku mendekat sedikit, suara mengecil. Dia menangis. Dia ketakutan. Jika dia terlibat dalam sesuatu berbahaya, setidaknya biarkan saya tahu apakah dia masih aman. Petugas itu menatapku lama. Lalu ia menghela napas. One moment. Ia mengangkat telepon internal, bicara pelan, sesekali melirikku. Setelah beberapa menit, ia menutup telepon. She checked it out yesterday. Alone. She looked afraid. Dadaku meremas. Did she leave message? Petugas itu ragu. Lalu membuka laci kecil. Ia mengeluarkan amplop tipis tanpa nama. She said if another woman came asking, give this. Tanganku kaku saat menerima amplop itu. Drama apa yang kumasuki ini? Surat estafet penderitaan antar korban? Aku membuka perlahan. Di dalamnya hanya ada satu catatan tulisan tangan. Mereka memata-matai. Jangan percaya siapapun. Jangan gunakan ATM. Dia bekerja sama dengan orang itu. Jika kau mencarinya, mereka akan mengejar. Dari Venesia menuju Milan. 3 hari. Lari. Aku membaca ulang kata demi kata. Seperti pesan dari seseorang yang berlari sambil gemetar. Seperti jeritan diam. Mereka memata-matai. Jangan percaya siapapun. Dari Venesia menuju Milan. 3 hari. Lari. 3 hari? Aku mengulang waktu. Andra menghilang 3 hari lalu. Itu berarti Andra dan pria pirang itu menuju jalur kereta dari Venesia ke Milan. Jika catatan itu benar, Andra sudah tidak ada di Roma. Aku merasakan kakinya melemas. Tapi bukan karena putus asa, karena teka-teki mulai terbentuk jelas.
Mereka berpindah kota. Kenapa? Untuk bertemu siapa? Untuk menggelapkan uang? Atau melaksanakan aksi pencurian pada target lain? Petugas resepsionis menambahkan pelan, dia meninggalkan nomor ponsel. Tapi saya tak yakin masih aktif. Aku menerima secari kertas kecil berisi nomor. Hatiku berdegup. Keluar dari hotel, aku menarik nafas panjang lalu menekan nomor itu. Nada sambung. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Halo? Suara perempuan. Serak, takut. Aku tegang. Are you the woman looking for the Asian man? Hening panjang. Lalu ia bertanya, hampir berbisik. Who are you? My name is Rara. My husband disappeared. He is with a blonde man. They stole. Perempuan itu terisak kecil. Suara tangis yang diseret. Your husband, same pattern, katanya. He takes your money. He leaves. He lies. He laughs. Then he runs. Aku membeku. What do you mean? Perempuan itu menarik napas panjang seperti menelan trauma. He was with me. Not romantic. Business. He said investment. He promised return. Igai. He ran. Aku menggenggam ponsel erat. Jadi bukan soal cinta. Andra menjadikan perempuan ini target finansial. Where are you now? Tanyaku. I'm running. Ihide. From who? From them. From him. From the organization. Aku hampir kehilangan suara. Tell me where to go. I need to find my husband. I need to expose this. Jawabannya hanya satu. Don't. If you find them, you will die. Lalu telepon dimatikan. Aku berdiri terpaku di trotoar. Mobil berlalu. Angin menerpa rambutku. Tapi dunia bagai menjadi bisu. Kata-kata terakhirnya menggema seperti tembok. If you find them, you will die. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Italia, aku bukan hanya takut kehilangan. Aku takut terbunuh. Tapi anehnya, ketakutan itu tidak menyurutkanku. Justru menantang. Jika perempuan itu benar, artinya Andra bukan korban. Bukan pihak terpaksa. Dia pelaku. Partner. Anak buah jaringan kriminal. Atau bahkan eksekutor. Selama ini ia memegang semua aset kami. Ia sering pergi malam-malam. Ia tak pernah mau jelaskan pekerjaannya. Ia terlalu pandai bicara. Dan terlalu pandai membuatku percaya. Kini potongan puzzle itu menyatu. Aku perlahan menghembuskan napas. Lalu berbisik. Kalau aku harus mengejarmu sampai Milan, aku akan lakukan. Karena tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Bukan nama baik. Bukan pernikahan. Bukan harta. Yang tersisa hanya satu hal. Kebenaran. Angin di dermaga pagi itu dingin sampai terasa menusuk tulang. Tapi anehnya aku tidak lagi menggigil seperti beberapa pekan lalu. Aku berdiri cukup lama, memandangi permukaan air laut yang tenang. Di ujung sana, ada lampu pelabuhan yang menyala redup, memberi ilusi seperti bintang terakhir yang belum padam. Itulah gambaran perjalanan hidupku. Aku bukan bintang yang bersinar paling terang, tapi aku juga bukan yang paling mudah padam. Hari ini adalah hari aku meninggalkan Italia. Negara yang sempat kubayangkan sebagai tempat paling romantis di dunia. Negara yang ternyata hampir menjadi kuburanku, baik secara harta maupun martabat. Aku menarik koper hitamku, koper yang tersisa dari sekian benda yang sempat dirampas Andra. Di dalamnya ada 3 hal yang paling penting bagiku. Paspor baru yang kukurus selama berminggu-minggu dengan kejar laporan polisi, map tebal berisi berkas investigasi Andra, dan seikat foto-foto barang bukti yang diterima kepolisian. Siapa sangka, perempuan yang dulu hanya tahu memasak pasta di rumah, memotret bunga untuk sosial media, dan bangga menjadi istri traveler, kini berdiri sebagai saksi yang membongkar kasus penipuan lintas negara. Semua terjadi terlalu cepat, dan terlalu sakit. Tapi tidak ada satupun yang ingin kukembalikan ke titik awal, walau peluangnya ada. Aku menengok ke belakang. Di pintu bandara kecil itu, Ethan berdiri sambil menyelipkan kedua tangannya dalam mantel. Dia tersenyum. Senyum yang hangat, senyum yang sering kulupakan dunia masih punya orang baik. Sudah siap pulang? Tanyanya dalam bahasa Inggris pelan,
takut menginterupsi pikiranku. Aku mengangguk. Sudah. Pulang bukan hal mudah, tapi aku harus. Dia mendekat, memberikan satu amplop kecil. Ada nomor kontak detektif yang akan memantau proses hukumnya. Kalau kamu butuh bantuan, telepon mereka. Kamu bukan lagi sendirian menghadapi ini. Kalimat itu tepat mengenai dadaku, seperti pelukan tanpa sentuhan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, menghafal wajahnya, mengingat ketulusan yang jarang kujumpai selama hidupku. 2 hari sebelumnya, aku berdiri di ruangan interogasi bersama Andra. Dia dipasung dengan borgol, pakaiannya lusuh, dan wajahnya tidak lagi segagah ketika meninggalkanku tanpa rasa bersalah. Dia terlihat takut. Dia berulang kali melirik arahku, seakan masih mengharapkan belas kasihan. "Apa kau bahagia melakukan ini?" Kaunya memulai dengan suara parau, mencoba menyentuh sisi emosiku. Aku tertawa pelan. "Bertahun-tahun aku memberi hidupku untukmu. Kau balas dengan mencuri dari rekeningku, membohongi keluargaku, dan mencoba menjadikanku alat kejahatan. Kalau bahagia membongkar itu semua, ya. Bahkan aku berharap bisa mengulang peristiwa ini lebih cepat, sebelum aku percaya penuh padamu." Dia mendengus, menunduk. "Kau tidak akan menjadi apa-apa tanpa aku." Ah, dialog klasik pria pecundang. "Aku tidak hanya menjadi sesuatu tanpa kamu," jawabku. "Aku menjadi diriku. Dan itu jauh lebih besar daripada menjadi istrimu." Polisi mencatat. Pengacara menatap. Andra memejamkan mata. Itu adalah akhir percakapan terakhir kami sebagai pasangan sah. Setelah semua proses berjalan, Andra resmi diseret ke penyidikan lanjutan, menyusul 2 rekannya yang sudah lebih dulu tertangkap. Aku keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Kini, di dermaga ini, semua terasa seperti film yang sudah selesai ditayangkan. Tidak ada tepuk tangan penonton, tidak ada musik happy ending, tapi ada satu ruang kosong di dadaku yang terasa lapang, ruang yang siap diisi dengan sesuatu yang lebih baik. Aku berjalan masuk terminal bandara. Suaraku di pengeras terdengar samar, menyebutkan jadwal keberangkatan menuju Jakarta. Jakarta, rumah, tempat di mana semuanya berawal. Ethan masih menemaniku sampai pintu pemeriksaan. "Kalau kamu kembali suatu saat nanti, Italia akan menyambutmu dengan cara yang lebih baik," katanya. Aku tersenyum kecil. "Kalau aku kembali suatu hari nanti, itu karena aku sudah menang, bukan karena melarikan diri." Dia tertawa pelan. Tatapan itu menyimpan harapan yang sengaja tidak diucapkan. Aku ingin bilang sesuatu, seperti, kalau takdir mempertemukan kita lagi, mungkin bukan sebagai penyelamat dan korban. Tapi aku tahan. Hidup terlalu realistis untuk menyiapkan babak romantis secepat itu. Yang ku tahu, hari ini aku bukan lagi perempuan yang dijebak untuk menjadi kaya bersama suaminya. Aku adalah perempuan yang tahu cara melindungi dirinya sendiri. Pesawat tinggal landas. Italia mengecil menjadi titik cahaya di bawahku. Luka-luka itu tetap ada, tapi aku sudah berdamai. Setibanya di Jakarta, udara panas menyambutku. Tidak ada kilau kota tua Eropa, tidak ada gondola, tidak ada bangunan marmer tua. Tapi ada suara yang kurindukan, bahasa yang membuatku merasa ada di tempat semestinya. Di rumah keluargaku, ibu menunggu di ruang tamu. Wajahnya menua, matanya berkaca-kaca. Aku memeluknya tanpa kata-kata. Seolah semua penjelasan tidak penting lagi. "Kamu tidak apa-apa," bisiknya. "Aku pernah hampir hancur," jawabku. "Tapi aku bangkit." Dia menangis. Bukan menangis sedih, menangis lega. Kemudian ayah muncul dengan ekspresi tegas tapi lembut. "Keadilan sudah kamu perjuangkan?" Aku mengangguk. Semua bukti sudah masuk penyidik. Mereka akan membawa kasus ini sampai meja hijau. Aku sudah memberikan semua dokumen, termasuk koneksi Andra ke jaringan penipuan internasional. Ayah menghela napas panjang. "Kamu hebat, Nak." Lama aku tidak mendengar kalimat itu. Beberapa minggu berlalu. Email dari pengacara Italia berdatangan, memberi update. Rekan Andra yang terakhir menyerah. Aset mereka disita. Dandra, nama palsu Andra untuk transaksi ilegal, tidak lagi punya ruang untuk bernegosiasi.
Semua yang dulu ingin kuraih melalui pernikahan kini tak lagi penting. Hidup, dengan segala realitasnya, terasa jauh lebih jujur daripada janji lelaki manipulatif. Suatu malam, aku membuka jendela kamar. Jakarta masih ramai, motor lalu lalang, suara pedagang gorengan memanggil pelanggan. Semua berjalan tanpa peduli ada seorang perempuan yang hampir dijual hidup-hidup di negara orang. Aku menyeringai. Aku menulis pesan pada Ethan. Bukan pesan romantis, hanya kalimat sederhana. Aku sedang belajar hidup lagi. Terima kasih sudah tidak membiarkanku mati waktu itu. Tidak ada balasan malam itu, tapi aku tidak menunggu. Karena hidupku sudah bergerak maju. Besok aku akan mengurus usaha kecil bersama sahabatku. Aku ingin mulai dari nol, dengan keringat sendiri. Tanpa cincin palsu. Tanpa lelaki yang mengajari caranya berbohong. Aku bukan lagi perempuan yang ditinggalkan di Italia. Aku bukan lagi korban. Aku adalah Rara, perempuan yang memecahkan ujian paling brutal dan tetap berdiri. Kalau suatu saat aku kembali ke Italia, aku akan berjalan bukan sebagai istri orang kaya, bukan sebagai tamu eksotis, tapi sebagai seseorang yang telah menaklukkan masa lalunya. Dan jika aku bertemu seseorang di masa depan, aku tidak akan menawarinya tempat berlindung. Aku akan menawari kebebasan untuk berjalan sejajar. Malam makin larut, tapi hidupku baru dimulai. Aku menutup tirai jendela. Selamat datang, Rara yang baru.